Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan dengan saya Anggraini dengan NIM 2105071044 kelas BK4D. Saat ini saya merupakan mahasiswi semester 4 program studi perbankan dan keuangan di Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu layanan dari perbankan, yaitu bank garansi. Dalam video yang berdurasi singkat ini, kita akan membahas bank garansi mulai dari pengertiannya, kemudian pihak-pihak yang terlibat, jenis dari bank garansi tersebut, kemudian jenis setoran, kemudian berapa sih biaya dari bank garansi tersebut, lalu ada juga skema dan juga faktor-faktor yang dapat menghentikan dari bank garansi tersebut. So, what you waiting for? Let's start. Untuk permulaan, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bank garansi. Menurut Bank Indonesia, bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijaminkan tidak memenuhi kewajibannya. Lalu, mengapa kita perlu bank garansi? Bank garansi diperlukan karena adanya kemungkinan cedera janji atau wan prestasi yang bisa saja dilakukan oleh pihak terjamin kepada pihak penerima jaminan dengan bank sebagai penjamin untuk menanggung resiko dari wan prestasi tersebut. Pada bank garansi, dalam pelaksanaannya melibatkan tiga pihak. Yang pertama yaitu pihak terjamin, yang dalam hal ini adalah kontraktor atau pelaksana yang merupakan nasabah bank yang bersangkutan, yang mengajukan permohonan penerbitan jaminan bank garansi untuk diserahkan kepada pemberi kerja atau pemilik proyek. Kemudian yang kedua yaitu pihak penerima jaminan, yang dalam hal ini adalah pemberi kerja atau pemilik proyek penerima jaminan atau bank garansi, sebagai akibat dari adanya perjanjian antara pemberi kerja atau pemilik proyek dengan kontraktor atau pelaksana. Kemudian yang ketiga itu pihak penjamin, yang dalam hal ini adalah bank yang menerbitkan jaminan atau yang menerbitkan bank garansi tersebut kepada pihak pemberi kerja atau pemilik proyek. Kemudian kita akan masuk kepada jenis-jenis dari bank garansi. Yang pertama adalah bank garansi untuk tender atau bid bond, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pemilik tender untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender. Lalu bentuk prestasi atau kesepakatannya adalah kontraktor atau peserta tender tidak akan mengundurkan diri sebelum masa tender berakhir dan bersedia untuk tanda tangan kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang tender. Lalu bagaimana bentuk prestasinya? Yaitu kebalikan dari prestasi. Kontraktor atau peserta tender mengundurkan diri sebelum masa tender berakhir dan tidak bersedia untuk menandatangani kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang tender. Yang kedua adalah bank garansi untuk penerimaan uang muka kerja atau advance payment bond, yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk diberikan kepada pemberi kerja untuk kepentingan kontraktor agar menerima atau mendapatkan pembayaran uang muka sebagai dari pemberi pekerjaan. Prestasinya yaitu pelaksana kerja atau kontraktor akan melaksanakan pekerjaannya setelah menerima uang muka pekerjaan dari pemberi kerja untuk mencegah hilangnya uang muka akibat kontraktor wan prestasi. Yang ketiga yaitu bank garansi untuk pelaksana kerja atau performance pool, yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk diberikan kepada pemilik kerja untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima. Prestasinya yaitu kontraktor melaksanakan proyek dengan menjamin kualitas dan kuantitas proyek tersebut dengan baik. Kemudian yang keempat adalah bank garansi untuk pemeliharaan atau maintenance bond, yaitu bank garansi yang diberikan untuk menjamin pelaksanaan perawatan atau pemeliharaan dari hasil yang diberikan. Bentuk prestasinya itu kontraktor melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaannya. Yang kelima adalah bank garansi untuk perdagangan atau agent or dealer, yaitu bank garansi yang diterbitkan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan. Contoh prestasinya yaitu dealer sebagai pihak terjamin mendapatkan produk dari perusahaan atau pihak penerima jaminan lalu diperdagangkan sehingga mencapai profit yang telah disepakati oleh keduanya. Yang keenam adalah bank garansi untuk pita cukai tembakau, yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank kepada pihak bea cukai untuk kepentingan yang dijamin oleh perusahaan atau pabrik rokok. Contoh prestasinya itu perusahaan atau pabrik rokok melunasi pembayaran penangguhan pembayaran pita cukai kepada pihak bea cukai atas rokok yang akan dikeluarkan oleh pabrik untuk didistribusikan atau diedarkan. Yang terakhir yaitu bank garansi untuk bea masuk, yaitu bank garansi yang diberikan pada pihak bea cukai untuk kepentingan pemilik barang. Prestasinya yaitu pemilik barang melunasi pembayaran bea masuk atas barang-barang impor yang akan dimohonkan. Jenis-jenis setoran yang dapat diberikan oleh pihak terjamin kepada bank antara lain
dapat berupa uang tunai, giro atau tabungan yang dibekukan, sertifikat deposito, surat-surat berharga seperti saham atau obligasi, sertifikat tanah, dan jaminan lainnya. Untuk biaya jasa bank garansi, berikut salah satu contohnya, yaitu dengan jenis bank garansi jaminan pelaksanaan atau performance bonds, dengan nilai proyek atau HPS sebesar 10 miliar, nilai jaminannya yaitu 5% dari nilai proyek yaitu 500 juta, kemudian jangka waktunya 9 bulan dengan rate 0,5% per 3 bulan. Maka biaya jasanya adalah nilai proyek dikalikan dengan rate, yaitu 500 juta dikali 0,5% dikali 3, yaitu sebesar 7.500.000. Berikut ini skema dari pelaksanaan bank garansi. Terlihat di sini ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama kontraktor sebagai pihak terjamin, pemilik proyek sebagai penerima jaminan, dan bank sebagai penjamin. Pada gambar ilustrator, nomor 1 menunjukkan adanya perundingan rencana kerja proyek antara kontraktor yang akan menerima proyek dengan pemilik proyek. Nomor 2 menunjukkan kontraktor mengajukan bank garansi kepada suatu bank. Yang ketiga, bank memberikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor. Yang keempat, kontraktor menyerahkan sertifikat bank garansi kepada pemilik proyek. Yang kelima, ketika kontraktor berprestasi, maka pemilik proyek dapat mencairkan sertifikat bank garansi kepada bank yang mengeluarkannya. Yang keenam, bank penjamin akan membayarkan sertifikat bank garansi kepada pemilik proyek. Yang ketujuh, ketika pekerjaan atau proyek dapat diselesaikan oleh kontraktor, maka sertifikat bank garansi harus dikembalikan. Yang terakhir, faktor bank garansi berakhir. Bank garansi dikatakan berakhir ketika yang pertama, berakhirnya perjanjian pokok, yang kedua, batas tanggal berakhirnya masa klaim bank garansi yang telah dilampaui tanpa adanya klaim dari pihak penerima bank garansi, yang ketiga, adanya pernyataan dari penerima bank garansi tentang pelepasan hak klaim atas bank garansi yang bersangkutan, dan yang ketiga, dikembalikannya sertifikat bank garansi yang asli. Sekian dari video ini, saya harap dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.